Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara kali ini. Kerajaan Baranusa. Sebelum dikenal dengan nama Baranusa seperti sekarang ini, orang menyebutkan dengan istilah Bara saja, atau orang menyebutnya dengan nama Baramerang atau Blang Merang. Artinya, orang-orang Bara yang tinggal di dalam gubuk yang beratapkan alang-alang atau daun kelapa. Dan dalam satu gubuk tersebut tinggallah beberapa keluarga bersama sanak familinya. Mereka ini membentuk komune atau klan. Tinggalnya orang dalam merang ini, kemudian orang gunung menyebut mereka dengan istilah Baramerang atau Blang Merang. Orang Baranusa yang mendiami tanah Baramerang saat ini merupakan keturunan dari Baramauwelang, salah satu putra dari Wai Wonosere, yang menurut sejarah lokal mereka berimigrasi dari tanah Waiwagang hendak ke Pulau Jawa menggunakan perahu yang bernama Susundara. Tapi ternyata perahu mereka rusak dan mereka singgah di daerah Bagang bagian atas. Kemudian mereka diminta oleh Raja Sigang, yaitu Raja Rupatake, untuk menetap bersama mereka di kerajaan Sigang. Setelah itu, keturunan Baramauwelang bersama sanak familinya yang tinggal di kerajaan Sigang bermigrasi lagi menempati tanah Pringsina dan membangun kerajaan sendiri yang diberi nama Kerajaan Baranusa yang dipimpin oleh Raja Bolitonda. Setelah itu mereka bermigrasi lagi ke Pulau Kura sebagai tempat tinggal sementara. Baranusa terlepas dari incaran pengembangan pengaruh Ternate atau Tidore. Belakangan Ternate lebih besar pengaruhnya di Baranusa. Karena itu Ternate merasa perlu mengirim dai-nya ke Baranusa untuk mengembangkan ajaran agama Islam di sana. Di Baranusa ternyata para dai dari Ternate ini tidak sekedar mengajarkan Islam, tapi juga mengembangkan sistem politik yang ada di Kesultanan Ternate. Ini bisa dilihat dari catatan berdirinya Kerajaan Baranusa pada tahun 1520. Raja pertama Baranusa diketahui bernama Bolitonda yang memerintah hingga tahun 1578. Sistem pemerintahan yang dikembangkan Bolitonda diyakini mirip dengan sistem yang ada pada Kesultanan Ternate. Kerajaan Baranusa termasuk aliansi Galiau yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu Kerajaan Kui, Kerajaan Bunga Bali yang berasal dari Pulau Alor, dan Kerajaan Blagar, Kerajaan Pandai, Kerajaan Baranusa yang berasal dari Pulau Pantar. Galiau yang terdiri dari 5 kerajaan ini diyakini memiliki hubungan dekat antara satu dengan lainnya. Bahkan raja-raja mereka mengaku memiliki leluhur yang sama. Sekitar awal tahun 1300-an, satu detasemen tentara bantuan kerajaan Majapahit tiba di Munaseli, tetapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing kerajaan Munaseli. Sedangkan penduduknya telah melarikan diri ke berbagai tempat di Alor dan sekitarnya. Para tentara Majapahit ini akhirnya banyak yang memutuskan untuk menetap di Munaseli, sehingga tidak heran jika saat ini banyak orang Munaseli yang bertampang Jawa. Peristiwa pengiriman tentara Majapahit ke Munaseli inilah yang melatar belakangi disebutnya Galiau atau Pantar dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulisnya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit pada tahun 1367. Buku yang sama juga menyebut Galewa Tanglema atau daerah-daerah pesisir pantai kepulauan. Raja yang pernah memerintah di kerajaan ini yang pertama adalah Mau Baras I dan raja terakhirnya adalah Koliamang Baso. Memerintah pada tahun 1896 hingga tahun 1926. Kerajaan Baranusa
tidak memiliki istana atau keraton, sehingga kediaman keturunan rajanya hanyalah sebuah rumah sederhana. Kerajaan Baranusa tidak mewarisi benda pusaka atau harta karun, sehingga jejak kerajaannya hampir punah. Raja-raja Baranusa tidak meninggalkan silsilah orang hebat feodalisme, sehingga hari ini keturunan Raja Baranusa hanyalah orang biasa yang hidup sederhana seperti orang kebanyakan. Kerajaan Baranusa juga tidak meninggalkan catatan patriotisme atau romantisme asmara, sehingga nama Baranusa nihil dalam catatan sejarah lokal apalagi nasional. Baranusa hari ini hanya cukup jadi kebanggaan orang Baranusa sendiri. Karenanya mereka menyebut daerah mereka sebagai Lewo Ro Piring Cina Tanah Ro Mako Jawa, yang berarti negeri seperti piring Cina, tanahnya seperti mangkok Jawa. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang.